Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rofiki dari S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Kali ini akan menyajikan mata kuliah media pembelajaran matematika sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya seorang dosen pendidikan matematika Universitas Negeri Malang yang menekuni bidang riset media pembelajaran matematika dan berpikir matematis. Selain itu, saya juga menjadi pembina kemahasiswaan di Departemen Matematika. Saya juga meraih hibah BNPB UM, BPG, RKI, dan DPPM. Saat ini sudah menulis 19 buku ber-ISBN, penulis soal dan juri tingkat nasional KSM, serta pengelola jurnal pendidikan matematika UM, reviewer jurnal nasional terakreditasi nasional, dan juga jurnal internasional bereputasi. Saya lahir di Jombang 2 Juli 1986. Saya meraih gelar doktor pendidikan matematika di UM pada tahun 2018 dengan topik riset penalaran plausibel mahasiswa dalam menyelesaikan masalah bertidaksamaan. Saat ini jabatan fungsional saya adalah lektor penata tingkat 1 golongan 3D. Outline pembahasan mata kuliah ini yaitu yang pertama ada deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, 5 metode pembelajaran, 6 interaksi dosen dengan mahasiswa. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah media pembelajaran matematika ini termasuk mata kuliah bidang studi, dan ini 3 SKS diberikan untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman terkait definisi media dan media pembelajaran, pengenalan jenis-jenis media, manfaat media, karakteristik media, merencanakan, membuat, menggunakan, dan mengembangkan media yang berupa alat peraga atau manipulatif, pengenalan software untuk media pembelajaran, serta merencanakan, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa yaitu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan manfaat media pembelajaran. Yang kedua, mengenal dan merancang berbagai media pembelajaran matematika. Yang ketiga, menggunakan berbagai media pembelajaran matematika berupa manipulatif atau alat peraga, serta software pembelajaran matematika. Yang terakhir, mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama terkait prinsip media dan media pembelajaran, serta pengenalan jenis-jenisnya, manfaat dan karakteristik media. Berikutnya dibahas juga bagaimana merencanakan, membuat, menggunakan, dan mengembangkan media manipulatif. Selanjutnya pengenalan software untuk media pembelajaran, dan juga terakhir bagaimana merencanakan, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Untuk sistem pembelajarannya pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama ada tatap muka offline 70% dan daring 30% dengan durasi 3 kali 50 menit. Jumlah pertemuan secara keseluruhan adalah 16. Terdapat tugas mandiri sebanyak 180 menit per minggu, terdapat tugas terstruktur sebanyak 180 menit per minggu, dan media belajar yang digunakan di dalam perkuliahan yaitu PowerPoint, Google Form, Google Doc, Quizzes, GeoGebra, YouTube, TikTok, dan beserta microsite pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya terdiri atas 4 metode. Yang pertama ekspositori, dilakukan juga diskusi kelompok, terus ada metode penugasan, dan terakhir diakhiri dengan proyek. Interaksi dosen dan mahasiswa terjadi dalam pembelajaran. Dosen di sini berperan sebagai fasilitator sehingga dalam penyampaian materi bersifat stimulan kepada mahasiswa untuk berperan aktif selama perkuliahan. Mahasiswa dan dosen terlibat dalam sesi curah pendapat untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Dosen memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi, tugas, dan laporan proyek mahasiswa. Dosen juga memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Di sini untuk penilaian mata kuliah ada 4 komponen pada basis evaluasinya. Yang pertama aktivitas kelas, komponennya ada 6 dan juga bentuk evaluasinya ada lembar observasi. Sedangkan untuk produk proyek ini nanti komponen evaluasinya terdiri dari relevansi dengan kurikulum, ketepatan materi media, kreativitas desain media, kesesuaian dengan fitur teknologi atau alat peraga, dan bentuk evaluasinya melalui rubrik penilaian. Sedangkan untuk ujiannya di sini komponen evaluasinya terkait pemahaman teori dan juga penerapan teori.
Bentuk soal evaluasinya adalah uraian. Dan lain-lain di sini komponen evaluasinya ada 5, terdiri dari kepribadian dan aspek sosial, kedisiplinan, kesungguhan, kesopanan, dan ketepatan waktu. Untuk bentuk evaluasinya melalui lembar observasi. Penilaian mata kuliah ini dan bobotnya, jadi untuk yang pertama X1 yaitu terkait ujian, ada UTS dan UAS bobotnya 30%, dan proyek nanti 40%. Aktivitas kelas di sini bintang 1 terkait komunikasi, kolaborasi, tugas atau pemecahan masalah, inisiatif, gagasan, kerja kelompok, serta kerjasama. Sedangkan untuk lain-lain itu bobotnya 10%, ini terdiri dari kepribadian dan aspek sosial, bagaimana kedisiplinan mahasiswa, kesungguhan, kesopanan, dan ketepatan waktu. Sedangkan rumusnya seperti yang tertera di sini adalah 30 X1 ditambah 40 X2 ditambah 20 X3 ditambah 10 X4 dibagi 100. Untuk di sini rentang nilainya X1 atau rata nilai ujian itu dari 0 sampai 100, nilai produk dan proyek juga 0 sampai 100, rata nilai aktivitas kelas juga di sini 60 sampai 100, rata nilai ujian 40 sampai 100. Dan kriteria kelulusannya yaitu kehadiran paling tidak 80% dari kehadiran selama 1 semester sesuai dengan ketentuan dan juga pada pedoman yang berlaku. Selanjutnya untuk penyajiannya, silakan menyimak materi pembelajaran kami pada mata kuliah media pembelajaran matematika dengan topik microsite pembelajaran. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada mata kuliah E-Learning on Mathematics. Kali ini saya akan menyajikan materi terkait membuat microsite atau situs mikro dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinannya dimulai. Doa selesai. Baik, saya ingin melakukan presensi terlebih dahulu. Alfi, hadir Pak. Yahya, alhamdulillah lengkap. Kurangnya satu, semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Oke ya, apakah slide saya ini sudah tampak ya? Sudah ya. Oke. Jadi apa sih manfaatnya kita mempelajari ini? Yang jelas ada banyak ya. Salah satunya kita bisa memanfaatkan microsite ini sebagai sumber belajar ya. Sumber belajar bagi para siswa, bisa juga digunakan sebagai platform mikro secara gratis ya. Jadi kalian punya website, biasanya website besar itu yang gratis itu kan ada Blogspot ya, ada WordPress. Nah, kita bisa membuat nanti di sini situs gratis yang kita bisa manfaatkan, artinya untuk keperluan pembelajaran ya. Yang ketiga untuk branding ya, branding jadi kita situs kita ya. Yang terakhir kita bisa untuk promosi. Jadi kelebihannya di sini nanti kalian punya situs lokal ya, artinya gratis dan kita bisa permak itu ya, untuk promosi ya. Oke, kita ingat pertemuan sebelumnya kalian sudah banyak membahas LMS. Sekarang apa saja LMS yang open source? Mas Yahya apa? Moodle. Mas Taufik? Canvas. Mas ini? Ya, psikologi. Ya. Mas Rizkiko? Udemy. Mbak Risma? Canvas sama yang lain.
Ilyas. Mas Aldi? Kelas 7 Pak. Kelas 7 ya, banyak ya. Jadi itu yang ini sudah kalian praktikan ya, dan bahkan beberapa sudah mulai mendesain itu ya. Nah, kali ini kita tidak membahas LMS itu, tapi kita membuat situs atau lamannya. Nah, yang bisa dibuat cantolan link kalian ya. Dan kita juga bisa membuat untuk kelas tertentu nanti ya. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini yaitu melalui penggunaan internet, mahasiswa mampu membuat microsite sebagai platform pembelajaran materi matematika berdasarkan laman SID. Ini SID itu gratis ya. Nah, jadi kalian tidak berbayar nanti. Sedangkan sub CPNK-nya yaitu melalui penggunaan internet, mahasiswa mampu menyusun konten pembelajaran matematika berbasis laman SID. Yang kedua, melalui penggunaan internet, mahasiswa mampu membuat desain microsite pembelajaran matematika berbasis laman SID. Ya. Jadi sebelum kita di sini, silakan langsung praktik sekarang ya. Buka, kunjungi home SID ya. Silakan. Ya. SID sudah semua? Oke, good. Ya. Sudah dikunjungi? Sudah ya? Oke, kalau sudah dikunjungi, boleh kalian klik login atau register. Sudah? Sudah ya. Nah, ini ada dua cara ya. Silakan membuat baru atau login lewat Google ya kalian. Silakan ya. Jadi silakan klik itu ya sesuai itu. Kalau mau buat baru silakan, kalau login via Google kalian masuk email kalian dulu ya, silakan. Biasanya kalau sudah masuk di Gmail lebih mudah Google ya, silakan. Ada dua jalur. Kalau Mas Taufik kenapa tidak? Udah bisa ya komentarnya. Silakan. Kita tunggu dulu. Kira-kira kalian pernah membantu proses ini atau belum ya? Kira-kira? Belum. Tidak ada yang sudah pernah belum ya? Nah, atau ada yang jualan itu, jualan apa, branding bisnis, jualan apa produk itu ada nggak? Nggak. Kalau ada itu bisa buat ini. Ya, tapi untuk selain pembelajaran ya, tapi kali ini kita membuat pembelajaran ya, produknya pembelajaran. Ya. Oke, sekarang kita isi sekarang ya. Ini contoh, silakan kalau mau buat panduan. Ini contoh karya saya. Silakan buka di new site, jadi SID ya, s.id garis miring e-learning on mathematics. Itu contohnya ya. Itu contoh proyeknya kita hari ini. Silakan akses SID s.id dari e-learning on mathematics atau e-learning on math ya, coba e-learning on math. Nah, silakan nanti itu ya untuk apa melihatnya ya. Jadi di situ ada nanti silakan ambil nanti tutorial di YouTube misalnya boleh. Yang terkait nanti silakan pilih ya nanti materi matematika tertentu sejak SMP atau SMA nanti ya. Nah, itu contohnya produknya. Nanti kalian bisa upload video, bisa upload web, sumber handout, modul, ya, bisa upload beberapa pun. Nah, coba sekarang klik itu. Ini saya tahu. Klik apa ya? Coba silakan kalau mau ini ya, interview dulu menggambar dengan AI. Coba klik ya, menggambar dengan AI. Ya. Silakan klik menggambar dengan AI. Kerjakan itu ada soalnya. Silakan. Jawab itu 5 pertanyaan itu. Ya, silakan. Bisa gambar, terus nanti ahlinya menebak apa yang kalian deskripsikan. Silakan. Berhasil nggak ini? Rainbow pelangi gimana? Coba gambar pelangi. Cocok Pak? Betul. Pinter gambar Pak? Siapa yang dapat 6-6-nya? Dapat 6. Ya, pasti kecil berarti. Yang dapat 5. Yang berlima. Jadi itu sebagai sumber ya kalau ya bisa sini ya. Nah, sekarang kita buat itu. Tadi kalian sudah masuk ya. Oke, silakan sekarang klik microsite yang ada di pojok kiri. Ya, klik microsite yang ada di pojok kiri. Yang punya kalian. Sekarang fokus ke yang punya kalian login tadi mana? Dashboardnya klik microsite sebelah kiri nomor 3 di bawah link. Sudah?
Sudah ke Microsoft? Nah, tugas kalian adalah merancang pembelajaran matematika topik tertentu di SMP atau di SMA. Ini misalnya di SMP namanya himpunan, kelas 7, maka tuliskan nanti di situ nama websitenya. Nah, paham ya? Nah, silakan. Tapi gini, Pak, nanti kalau namanya sudah ada gimana? Himpunan biasanya, berarti nggak sukses. Tapi kalau nanti kalian proses sampai akhir kok nggak ada yang kembar, berarti berhasil. Ini namanya. Nah, silakan. Sudah selesai? Nah ya. Oke. Kalau sudah, ini buat baru, sudah? Ini buat baru sudah? Oke. Ya, proses sudah ada baru. Nah, pilih temanya dulu. Nah, pilih tema. Terus cek di ini copy alamatnya SID di website kira-kira sudah ada belum? Nah, coba ceknya itu. Jadi ketik caranya gini mbak, copy semua, copy di new ya. Nah, ketik SID s.id slash, nah copy. Nah, ada nggak? Enter. Nah, nggak ada, aman. Nah, cara ngeceknya adalah copy, bikin new, copy, namun kata pasti dulu, nggak usah spasi. Ini ada spasi. Nah, oke, silakan. Bentar jadi copy boleh. Nah, itu copy. Nah, itu ya. Sudah memberi nama ini ya. Sudah muncul ini ya. Semuanya. Halo? Sudah. Oke, sekarang berarti beres saya ini. Berarti kalian sudah berhasil membuat Microsoft baru ya. Belum ada gambarannya. Sekarang gini. Oke. Langsung kita praktikkan ya. Kalian kan sudah punya ini ya, kelihatan ya? Atau bisa? Kita usahakan. Ini kita bikin ya, sesuai topik kalian. Sekarang gini, ini kasih foto ya. Nah, foto ini bisa diganti di sini. Judul-judul ini bisa diganti di sini ya. Di tanda petik 3 ini ya, bisa. Nah, ketemu gambar ya, sudah, halo? Sudah ketemu gambar? Ini ya. Nah, ini bisa diedit di sini. Nah, kita ganti ya profil kita. Silakan diberi foto kalian ya. Atau silakan ya. Sudah diganti? Nah, sudah ya. Silakan diganti, kasih nama. Oke, sudah ya. Terus silakan diedit link-link tadi itu dikasih misalnya video, dikasih handout atau modul ya, silakan ambil dari YouTube atau dari referensi lain. Terus kalau kalian punya materi yang pas materi itu boleh dimasukkan di drive, link drive-nya bisa di link di situ. Nanti saya lihat ya konten kalian, silakan ya. Semenaman mungkin ya. Silakan beri permainan, ya, boleh ambil ya dari YouTube ya, boleh. Nah, yuk saya lihat. Nah, itu sudah muncul. Klik di tanda 3 sama petik ini kalau mau ganti ya. Silakan diisi. Boleh diberi referensi, boleh dikasih teka-teki, boleh dikasih video, boleh di handout ya, boleh ngambil dari internet. Jadi sebenarnya di situ bisa ganti gambar yang ada di situ, tapi sederhana ya. Dan ada ini gambar fungsi. Nah, ya. Oke, Mas ini sudah. Silakan sekreatif mungkin isi video, isi handout ya, isi teka-teki ya, silakan ya. Nanti saya berikan. Ada yang belum berhasil mengisi mengutak atik? Belajar bilangan ya. Oke, silakan mau ganti teks bisa. Ganti teks, ganti gambar di menu kiri ya. Silakan saya. Ada yang ingin ditanyakan, Rek? Tidak ya, bisa ya. Silakan dibikin semenarik mungkin dan menuju anak lebih kritis sama dan ini biasanya menarik kalau full silakan ya
semenarik mungkin dan sebagainya. Isinya apa aja ini Mbak? Ini kalau saya boleh tahu. Video semua? Iya. Oh, baru video ya? Mungkin perlu ada nanti mungkin diupload soal latihan. Iya. Boleh dimasukkan ya, yang ada di situ ya. Jadi sementara saat ini boleh menggunakan sumber lain ya. Nanti bisa kita create sendiri ya. Jadi, mungkin bisa ditambahkan materi ya, sama teka-teki mungkin Mbak. Sini ya. Game ya. Silakan nanti isi microsetnya minimal 4 video, terus ada materi modul atau handout, bisa teka-teki atau permainan, sama latihan soal ya. Latihan soal bisa diambilkan di link quizzes atau Kahoot yang ada di sumber ya, yang terkait topik tadi bisa dilinkkan ya, sehingga nanti anak tidak login disediakan. Jadi betul-betul website kalian yang menyediakan sumber satu topik ya. Boleh Kahoot, boleh diambilkan dari Kahoot ya, salah satu dari Kahoot bisa dimasukkan. Oke, saya minta satu anak yang sudah lengkap siapa ya? Satu anak yang sudah lengkap siapa? Pilihnya siapa? Yang boleh untuk di Sokaret bisa bersama kita cermati. Siapa yang sudah ini? Komplit dulu. Pilihnya siapa? Lalu? Belum, tidak apa-apa. Nanti bisa dicermati yang penting. Oke, punya Mas Bumi ya. Belum. Itu menambah video. Sudah banyak sudah. Tidak apa-apa yang ini penting. Sudah. Boleh ini. Sudah. Boleh diperagakan di depan Mas. Iya. Nah sudah. Boleh diperagakan di depan. Boleh. Silakan fokus lihat ini ya, punya Mas Bumi di depan ini Mas. Anda sampaikan aja gagasannya ini kelas berapa, seperti apa ya. Oke, yang lainnya mau perhatikan Mas Bimi ya, dulu ya. Mau presentasi proyek yang sudah dibuat hari ini. Alhamdulillah, silakan Mas sampaikan. Jadi saya di sini mengembangkan materi pembelajaran di SID dengan Suaranya dikeraskan lagi Mas ya. Jadi di sini saya mengembangkan ini melalui SID dengan judul Bumi Buan Demam. Jadi saya ingin membuat pendekatan ke siswa SMP dengan laman yang aktif dengan bahasanya. Di sini saya mengambil 4 komponen. Pertama ada materi yang belajar baca, kedua belajar dalam bentuk video, berlatih dalam bentuk link Kahoot, kemudian ada relaksasi musik. Jadi kalau saya tekan dan ajar yang baca nanti akan dilinkkan ke materi yang telah disediakan. Ada 4 komponen. Terima kasih Mas Bimi, beri tepuk tangan ya. Ya. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini apa ya? Yang pertama membuat sebelum membuat Microsoft membuat akun di SID. Yang kedua membuat microsite. Ya. Oke, nanti
yang bisa kalian bikin tadi silakan dilengkapi sesuai topik yang ada ya, dipermak secantik mungkin ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan mengisi konten tersebut, khususnya membahas soal sendiri. Jadi masih ditanya soalnya milik orang lain ya. Untuk hari ini karena kita masih dalam bulan puasa, sehingga SKS-nya hanya 70 menit, maka kita menggunakan sumber orang yang dulu. Tapi nanti kalau milik kalian ingin upgrade diri sendiri orisinil, bisa kembangkan buat dari konten diri sendiri ya. Itu. Semoga materi kalian buat ini nanti bisa bermanfaat untuk siswa-siswa, bisa dimanfaatkan ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Kita akhiri dengan bacaan Al-Qalam secara bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika di FMIPA Universitas Negeri Malang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.